Ya, halo adik-adik. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 6. Pak Kes akan mengajak kalian untuk belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada 3 cara adik-adik yang akan Pak Kes jelaskan di sini, yaitu penjumlahan dan pengurangan menggunakan kancing positif dan negatif, kemudian menggunakan garis bilangan, dan yang terakhir adalah penjumlahan pengurangan secara langsung. Baik adik-adik, sudah siap ya? Mari kita mulai saja. Ya, menggunakan kancing positif dan negatif atau lingkaran positif dan negatif itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk bilangan-bilangan kecil. Ya, gampang sekali adik. Contoh soalnya misalnya 8 ditambah negatif 5. Ya, 8 ini digambarkan dengan kancing positif sebanyak 8 biji. Ya, ada 8. Ya. Kemudian negatif 5 kita gambarkan dengan kancing negatif sebanyak 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kancing positif dan negatif ini kita pasangkan dan pasangannya kita beri tanda silang. Ya, mudah sekali adik-adik. Nah, ini menunjukkan nilai 0. Jadi, yang sudah berpasangan itu nilainya adalah 0. Lalu terlihat di sini ada 3 kancing positif. Nah, yang tidak mempunyai pasangan itu merupakan hasil dari operasi hitung ini adik-adik. Jadi, karena ada positif 3, maka hasilnya adalah positif 3 atau kita tulis 3. Nah, begitu. Contoh soal berikutnya, negatif 6 ditambah 4. Nah, berarti kita sediakan kancing negatifnya sebanyak 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ditambah positif 4. Kita letakkan di bawahnya kancing positif sebanyak 4. Lalu kita pasangkan dengan cara memberikan tanda silang saja. Nih, beri tanda silang. Nah, yang sudah diberi tanda silang itu nilainya adalah 0. Sisanya ada 2. Dan di sini tandanya adalah negatif. Maka hasil dari negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Ya, begitu adik-adik. Gampang ya? Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan negatif 5 dikurang 4. Nah, kalau ada pengurangan adik-adik, kita harus ubah menjadi penjumlahan supaya lebih mudah. Negatif 5 ditambah 4 itu menjadi negatif 4 ditambah negatif 5 ditambah negatif 4. Jadi ada negatif 5, ada negatif 4. Kita buatkan lingkarannya di sini atau kancingnya, kedua-duanya adalah negatif. Kita letakkan dulu negatif 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bawahnya juga kita letakkan negatif sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena negatif dengan negatif tidak perlu dipasangkan. Ya, pasangannya harus positif dan negatif. Nah, kita tinggal hitung. Karena ini tidak ada pasangan, maka kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada negatif 9. Negatif 5 dikurangi 4 sama dengan negatif 9. Ya, gampang ya adik-adik. Contoh berikutnya lagi, satu lagi ya adik-adik. Nah, biar makin mantap. Negatif 9 dikurangi negatif 6. Nah, kalau menemukan operasi seperti ini, kita ubah ya, dikurangi negatif itu diubah menjadi ditambah positif. Ya, nanti akan pakai jelaskan ya. Dikurangi negatif sama dengan ditambah positif. Jadi negatif 9 dikurangi negatif 6 sama dengan negatif 9 ditambah 6. Baru kemudian kita
letakkan di sini ya, kancing negatifnya dulu sebanyak 9 ya di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu negatifnya. Positifnya ada 6, kita letakkan di bawahnya. 1 ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, lalu karena ini merupakan pasangan, kita beri tanda silang ya, silang sebanyak 6 pasang. Nah, sisanya yang tidak mempunyai pasangan adalah negatif 3 ya, 1 2 3. Maka hasil dari negatif 9 dikurangi negatif 6 adalah negatif 3. Nah, cara seperti ini mudah sekali ya adik. Tapi ini hanya untuk bilangan bulat yang kecil ya. Begitu juga nanti untuk garis bilangan ya. Kita akan lanjutkan cara yang kedua, penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik. Kita buat garis bilangan dulu ya, misalnya dari negatif 8 sampai dengan 7 ya. Hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat adalah bagaimana kita menggambarkan penjumlahan itu atau pengurangan itu dengan garis bilangan atau dengan menggunakan anak panah ya. Anak panah yang arahnya ke kanan itu menunjukkan positif atau ditambah, anak panah yang ke kiri menunjukkan negatif atau dikurang ya. Contohnya begini, dari 0 sampai dengan 6 kita buat tanda anak panah, ini menunjukkan ya positif berapa adik-adik, dari 0 sampai 6 berarti kan 6 langkah ya, itu berarti 6 ya, 6 positif 6 atau 6. Kemudian kalau ke kiri ya, ke kiri misalnya dari 0 sampai negatif 5 berarti ini dikurang ya, dikurang atau negatif ya. Negatif berapa? Negatif 5 ya, negatif 5. Contoh yang lain lagi tidak mulai dari 0 tetapi mulai dari misalnya dari 3. Dari 3 sampai dengan 7 berarti kan anak panahnya ke kanan. Itu artinya ditambah atau positif ya. Ditambah berapa adik-adik? Ya, dari 3 sampai 7 itu kalau kita hitung 1 2 3 4 berarti positif 4 ya, positif 4. Nah, kalau dari misalnya negatif 5 sampai negatif 8 berarti anak panahnya kan ke kiri, ini artinya negatif atau dikurang. Dari negatif 5 sampai negatif 8 itu ada 3 langkah, 1 2 3 berarti negatif 3 ya, negatif 3. Ini yang harus diperhatikan adik-adik, karena nanti dalam menggunakan anak panah ini kita harus menggunakan dengan benar ke kiri atau ke kanan untuk menentukan pengurangan atau penjumlahan. Nah, selanjutnya yang perlu dipahami satu hal lagi adalah mengenai lawan bilangan bulat. Nah, lawan bilangan bulat itu dapat digambarkan pada garis bilangan seperti ini. Misalnya dari lawan dari bilangan A adalah negatif A. Nah, contohnya lawan dari 3 adalah negatif 3. Nah, kita gambarkan pada garis bilangan ini dari 0 sampai dengan 3 ke kanan itu menunjukkan bilangan 3. Lawannya adalah negatif 3, berarti anak panah dari 0 sampai dengan negatif 3 ya. Jarak dari 0 sampai dengan 3 itu sama dengan 0 sampai dengan negatif 3 ya. Contoh yang berikutnya misalnya dari negatif ya, lawan dari negatif A adalah A. Contohnya dari lawan negatif 5 ya adalah 5 ya. Negatif 5 berarti dari 0 sampai dengan negatif 5 ke kiri ya kan. Lawannya adalah 5 berarti dari 0 sampai dengan 5 ke kanan. Nah, itu ya, dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa lawan dari penjumlahan itu adalah pengurangan, lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Hal yang perlu dipahami juga.
Selanjutnya kita akan praktek menggunakan garis bilangan untuk menjumlahkan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat contohnya A sama dengan 4 ditambah negatif 9. Ya, perlu memperhatikan yang sudah Pak jelaskan di depan. Kita buat garis bilangannya dulu ya. Sekarang kita menentukan 4. Itu berarti dari 0 ke kanan sampai dengan 4. Ya, ini menunjukkan 4 positif ya adik-adik. Nah, lalu ditambah negatif 9, artinya dikurang 9, berarti ke kiri, mulainya dari 4, 9 langkah ke kiri, berarti sampai dengan negatif 5. Ya, kalau kita hitung dari 4 sampai dengan negatif 5 itu 9 langkah. Ini menunjukkan angka atau bilangan negatif 9. Nah, berapa hasil dari penjumlahan 4 ditambah negatif 9? Kita tinggal tarik garis dari 0 menuju ke negatif 5 ya, menggunakan titik-titik biar berbeda dengan kedua anak panah lainnya ya adik-adik. Nah, ini adalah hasil dari operasi hitung 4 ditambah negatif 9. Berapa 0 sampai dengan negatif 5 ya, karena ke kiri berarti negatif, yaitu negatif 5. Jadi A sama dengan negatif 5. Contoh satu lagi ya adik-adik. B sama dengan negatif 5 ditambah 8. Nah, berarti kita membuat garis atau anak panah negatif 5. Negatif 5 berarti mulai dari 0 kemana adik-adik? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, benar. Ke kiri 5 langkah, berarti sampai dengan negatif 5. Lalu ditambah 8, berarti ke kanan. Dari negatif 5 ke kanan 8 langkah, berarti sampai dengan 3 ya, sampai dengan 3. Nah, ini berapa hasil dari negatif 5 ditambah 8? Kita tinggal tarik anak panah lagi dari 0 ke kanan ya, sampai anak panah yang kedua tadi sampai di sini ya. Karena ke kanan menunjukkan bilangan positif ya. Dari 0 sampai 3 berarti adalah positif 3. Jadi B sama dengan 3. Nah, gitu adik-adik. Ini untuk penjumlahan. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengurangan ya adik-adik. Nah, pengurangan juga sebetulnya sama saja ya. Contoh soalnya adalah C sama dengan 5 dikurangi 12. Nah, 5 dikurangi 12 itu kita mulai dari bilangan 5. 5 berarti positif kan? Nah, karena positif maka mulainya dari 0 ke kanan 5 langkah sampai dengan angka 5 atau bilangan 5. Kemudian dikurang 12 berarti ke kiri, arahnya ke kiri adik-adik. 12 langkah ke kiri dari 5 bisa kita hitung ya, dari sini itu akan sampai dengan negatif 7 ya. Nah, negatif 7 ya, kita bisa hitung nanti ya. Kalau adik-adik masih kurang yakin, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 langkah ke kiri dari 5 sampai dengan negatif 7. Hasil dari 5 dikurangi 12 adalah ya, berapa adik-adik? Kita buat anak panah dari 0 sampai dengan anak panah yang kedua tadi negatif 7 ya. Berapa nilainya? Ke kiri berarti negatif kan? Nah, negatif berapa adik-adik? 7, betul, negatif 7 ya. Berarti hasil dari 5 dikurangi 12 sama dengan negatif 7. Contoh satu lagi ya, biar makin mantap adik-adik. D sama dengan negatif 4 dikurangi negatif 10. Nah, bila ada soal seperti ini kita harus menyederhanakan adik-adik. Ada dua tanda di sini, ada dikurang negatif. Kita ubah menjadi negatif 4 ditambah 10 ya. Jadi dikurangi negatif sama dengan ditambah ya, positif. Nah, setelah menyederhanakan ini, kita baru mengerjakan dalam garis bilangan. Pertama, negatif 4. Berarti negatif 4 itu dari 0 ke kiri sampai dengan negatif 4.
Ya, ini negatif 4. Kemudian ditambah 10. Karena ditambah positif, maka kita arahkan anak panah ke kanan. Ya, ke kanan berarti 10 langkah dari negatif 4 itu 10 langkah sampai dengan 6. Ya, hasilnya adalah, nah kita buat tanda panah lagi, dari 0 sampai 6. Ya, karena arahnya ke kanan maka hasilnya adalah positif, yaitu positif 6. Berarti negatif 4 dikurangi negatif 10 sama dengan 6. Demikian adik-adik ya, cara menjumlahkan dan mengurangkan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya Pak Kis akan menjelaskan cara yang praktis menggunakan penjumlahan dan pengurangan secara langsung. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan secara langsung ini biasanya kita akan menghadapi angka-angka yang besar atau bilangan-bilangan yang besar. Nah, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini angka-angkanya sudah besar. Nanti bisa buat contoh yang lebih besar lagi. Nah, hal yang perlu diperhatikan, catatan pentingnya di sini adik-adik. 3 hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Ya, yang pertama, dalam menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat, kita lihat tanda positif dan negatif ya pada bilangan itu. Nanti kita akan menggunakan tanda positif negatif itu mengikuti angka terbesar. Ya, angka terbesarnya. Nah, di sini 29 dengan negatif 35. Nah, bilangannya kan lebih besar 29 adik-adik. Ya, tetapi kalau kita lihat angkanya saja 35 dan 29, 35 ini lebih besar. Nah, 35 ini ada tandanya negatif. Nah, karena tanda negatifnya pada 35, maka hasil dari penjumlahan 29 ditambah negatif 35 adalah negatif. Ya, negatif. Ini negatif. Nah, berapa negatifnya? Tinggal kurangkan angka terbesar dengan angka terkecil. Tinggal kurangkan 35 dikurangi 29. 35 kurang 29 sama dengan 6. Nah, begitu adik-adik. Oke. Nah, jika tandanya sama, tinggal menjumlahkan. Ini kan tandanya sama. Yang nomor 2, B sama dengan negatif 23 ditambah negatif 27. Ya, di sini negatif, sini negatif. Ya, karena tandanya negatif ya pasti hasilnya negatif. Ya, tinggal menjumlahkan 23 ditambah 27 sama dengan 50. Ya, ini mudah sekali, itu menggunakan catatan yang ketiga. Ya, jika tanda sama, tinggal menjumlahkan. Nah, kalau bilangannya positif, yang C ini 43 tambah 79 kan positif, ya pasti positif ya. Nah, kalau positif tidak perlu ditulis, nggak usah ditulis tanda tambah atau positif, tinggal menjumlahkan 43 tambah 79 sama dengan 122 ya. Nomor 4 ini sama dengan nomor 2 ya, tandanya sama, negatif 25 ditambah negatif 16 ya, pasti hasilnya adalah negatif ya. Negatif berapa? Yaitu 25 ditambah 16, tinggal menjumlahkan 25 tambah 16 adalah 41. Nah, untuk pengurangan adik-adik, untuk pengurangan misalnya 60 kurang 40, 47 itu sebetulnya kan hal yang biasa ya adik-adik. Tapi kalau adik-adik bingung ya, karena biasanya setelah mengerjakan positif negatif sudah seperti ini, mengerjakan hal yang sederhana juga adik-adik kadang-kadang loh jadi kesulitan, padahal ini mudah sekali ya. Ya, 60 dikurangi 47 langsung bisa ya. Tapi bisa juga diubah. 60 dikurangi 47 itu sama dengan 60 ditambah negatif 47 ya, sama. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, adik-adik bisa lihat. Ini 60, ini 47. 60-nya positif, 47-nya negatif. Pasti hasilnya adalah positif ya, mengikuti tanda yang ada pada bilangan yang terbesar. Bilangan terbesarnya 60, maka karena 60-nya positif adalah positif. Tinggal mengurangkan 60 kurangi 47 adalah 13. Nah, selanjutnya adik-adik ya, tadi di depan juga sudah kita temukan ya.
Contoh soal seperti nomor 6, negatif 24 dikurangi negatif 33. Nah, yang seperti ini perlu diubah bentuknya menjadi ditambah positif ya. Misalnya negatif 24 dikurangi negatif 33 sama dengan negatif 24 ditambah 33. Nah, Pak Kis perlu menjelaskan kepada adik-adik kok bisa ya dari dikurangi negatif menjadi ditambah positif ya. Perlu Pak Kis jelaskan di sini. Ini adalah mengikuti pola pengurangan bilangan bulat ya. Pada pengurangan bilangan bulat terdapat pola kalau pengurangnya makin kecil ya, pengurangnya makin kecil, maka hasilnya semakin besar. Nah, contoh perhatikan, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Sekarang pengurangannya dikecilkan lagi menjadi 3. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Jadi pengurangnya makin kecil, hasilnya makin besar. 4 kurangi 1 sama dengan 3, 4 kurangi 0 sama dengan 4. Nah, setelah 0 dari sini 4, 3, 2, 1, setelah 0 adalah negatif, ya kan adik-adik? Nah, lebih kecil dari 0 adalah negatif. 4 dikurangi negatif 1. Ya, hasilnya juga naik sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pola ini ya menunjukkan bahwa 4 dikurangi negatif sama dengan positif. 4 dikurangi negatif 1 sama dengan 5, itu sama artinya dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Begitu pula 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 6. Itu sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7. Hasilnya sama dengan 4 ditambah 7. Dan seterusnya. Ini artinya apa? Bahwa dikurangi negatif itu bisa diubah menjadi ditambah positif. Nah, begitu adik-adik. Kita kembali lagi pada soal yang tadi. Nah, sekarang sudah jelas ya di sini negatif 24 ditambah 33. Nah, angka terbesarnya adalah 33. Tandanya mengikuti angka terbesarnya. Karena angka terbesarnya positif, ya hasilnya adalah positif. Positif berapa? Tinggal kurangkan 33 kurangi 24 adalah 9. Selanjutnya ini juga kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Negatif 20 dikurangi 16 sama dengan negatif 20 ditambah negatif 16. Karena tandanya sudah sama, berarti hasilnya adalah negatif. Tinggal menjumlahkan 20 ditambah 16 sama dengan 36. Berarti hasilnya negatif 36. Dan yang terakhir, 19 dikurangi negatif 19. Itu sama dengan 19 ditambah 19, gampang sekali, sama dengan 38. Nah, demikian adik-adik, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tentu hal ini sangat memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Senang sekali Pak Kis sudah bisa belajar bersama kalian, dan terima kasih atas semangat kalian sehingga kita bisa ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa adik-adik untuk subscribe, like, dan share video ini supaya adik-adik tetap mendapatkan video yang terbaru. Demikian adik-adik, terima kasih, sampai jumpa.